Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Quran Official. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membedah tajwid surah Al-Lahab. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke surah Al-Lahab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke ayat yang pertama ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita lihat ya, kita langsung urai dari ayat pertama. Tabbat, tabbat. Nah, di sini hati-hati, di ba ini ada tasdid ya, jadi harus ada penekanan ya di huruf ba ini. Tabba, tabbat. Nah, kemudian bat. Nah, di sini ada hams ya. Nah, apa sih hams itu? Hams itu adalah aliran udara atau angin atau nafas yang mengalir ya. Tabat. Nah, tapi jangan berlebihan ya. Walaupun tak di sininya tak sukun, nah, tapi tetap ya makhrajnya tetap harus berada di huruf ta ya, yaitu keluar dari ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas ya. Jadi hamsnya itu berasal dari makhraj dari huruf ta-nya ya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau hamsnya berlebihan itu posisi makhrajnya itu tidak sesuai di huruf ta ya. Jadi harus hati-hati seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Tabbat yada abi. Nah, di sini ada yada a. Nah, di sini ada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa? Nah, ketika ada mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Kita lihat madnya mana? Nah, di sini madnya mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Nah, kita lihat di sini ketika ada alif sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dibalik tidak apa-apa ya. Ketika ada fathah bertemu atau berpasangan dengan alif itu mad tabi'inya. Bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, hamzahnya mana? Hamzahnya ini alif yang berharokat fathah itu hamzah ya. Nah, di lain kata. Nah, kita lihat lagi. Kata yang pertama itu yada, yang kedua abi. Nah, jadi dia mad bertemu dengan hamzahnya di lain kata. Itu ya maksudnya. Dan panjangnya 4 sampai 5 harokat seperti itu ya. Kita lanjut. Yada abi. Nah, abi mad tabi'i. Kenapa? Ketika ada ya sukun, nah, sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Mana? Nah, ini ba ini berharokat kasroh atau kasroh bertemu atau berpasangan dengan ya sukun. Nah, mad tabi'i panjangnya cukup 2 harokat saja. Kemudian abi lahabiu laha. Nah, hati-hati, haknya ini hak besar ya. Makhrajnya keluar dari tenggorokan paling bawah ya. Nah,
lahabiu. Nah, biu. Nah, di sini ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Nah, kalau kita runut dari awal ya, takutnya ada yang lupa. Nah, idgham bi gunnah ini masuk ke seri nun mati atau tanwin ya. Kategori nun mati atau tanwin, bisa tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah. Nah, kita lihat di sini ada tanwin kasroh di huruf ba ini ya, tanwin kasroh. Nah, bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, apa hurufnya? Yaitu waw ya. Di sini ada waw. Nah, jadi ini sudah memenuhi kaidah dari hukum bacaan idgham bi gunnah. Nah, artinya apa sih idgham bi gunnah itu? Nah, idgham itu artinya memasukkan. Nah, memasukkan dari apa? Nah, di sini dari kasroh ini ya, tanwin kasroh ini kita masukkan langsung ke huruf waw ini ya, dimasukkan. Nah, itu artinya idgham, memasukkan tanwin kasroh ke huruf waw yang di depannya ya. Sudah dimasukkan, namanya idgham bi gunnah. Nah, bi gunnah itu artinya dengan gunnah ya, dengan gunnah itu dengungan. Nah, jadi dimasukkan sekaligus harus diberi dengungan. Nah, dengungan itu harus sampai ke rongga hidung ya, dengungannya seperti itu. Dengungannya bisa selama 2 harokat atau lebih ya. Nah, seperti itu. Lahabiu watab. Watab. Nah, di sini ada hukum bacaan qalqalah kubro. Kenapa qalqalah kubro? Nah, ketika ada huruf qalqalah yang diwakafkan. Mana huruf qalqalahnya? Yaitu huruf ba ya. Nah, huruf ba yang diwakafkan. Nah, maksud yang diwakafkan itu apa? Kita lihat. Sukunnya itu sukun karena kita berhentikan. Nah, kita lihat lagi. Nah, harokat aslinya kan di sini fathah. Nah, karena kita berwakaf, karena kita berhenti di akhir ayat ini, nah otomatis yang semula berharokat fathah menjadi sukun. Jadi sukunnya itu karena sukun di wakaf ya. Nah, seperti itu. Itu namanya qalqalah kubro. Nah, tapi di sini ada catatan. Qalqalah kubronya ada tasdidnya. Jadi pantulannya dilambatkan ya, karena harus menyempurnakan tasdidnya dulu ya. Tasdidnya dulu. Jadi bunyi pantulannya dilambatkan. Nah, kemudian ada catatan lagi. Karena huruf ba ini huruf tipis ya, jadi qalqalahnya harus tipis juga ya, sesuai dengan huruf qalqalah yang diwakafkan. Jika huruf qalqalahnya tebal, jadi qalqalah tebal ya. Nah, karena ba ini huruf tipis, jadi di sini qalqalahnya qalqalah tipis ya. Jadi kita harus lebih tahu lagi mana huruf-huruf yang tipis dan huruf-huruf yang tebal ya. Seperti itu. Kita lanjut ke ayat yang kedua ya. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Kita urai tajwidnya. Di sini ada ma'auna, ma'au. Nah, di sini ada hukum bacaan mad jaiz mufassil lagi. Nah, kenapa?
ketika ada mad, nah, bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, sama seperti tadi ya, seperti yang di sini kasusnya ya. Ketika ada mad, madnya mana? Madnya apa? Mad tabi'i. Nah, mana mad tabi'inya? Ketika alif sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Mana fathahnya? Nah, ini mim ini berharokat fathah ya. Alifnya nyambung nih di huruf mim ini. Nah, itu mad tabi'inya. Nah, bertemu hamzah di lain kata. Nah, hamzah ini au ya, au. Nah, ini hamzahnya alif berharokat fathah, itu hamzah ya di lain kata. Kata yang pertama ma, yang kata kedua au. Nah, ya. Jadi itu beda kata. Panjangnya sama ya, mad jaiz munfasil 4 sampai 5 harokat ya. Nah, kemudian di sini au. Nah, hati-hati au-nya jangan dipantulkan ya. Sebab ghain ini bukan huruf qalqalah, bukan huruf yang harus dipantul, tapi harus sesuai dengan makhrajnya ya. Ghain ini ada di tenggorokan bagian atas, jadi jangan sampai dipantulkan. Au ya. Dan kita lihat lagi nih, kalau kita lihat lebih detail lagi, nah kita lihat untuk hamzah ini termasuk huruf tipis ya. Ghain ini termasuk huruf tebal, jadi untuk pengucapannya harus lebih hati-hati. Untuk hamzah ini harus ditipiskan, ghain ini harus ditebalkan. Au ya, sebab banyak yang terjadi kekeliruan ketika ada huruf tebal seperti ghain. Nah, huruf sebelumnya akan terikut menjadi tebal au ya, karena terbawa huruf tebal di depannya. Nah, sementara kita harus pastikan apakah huruf itu tebal atau tipis ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti huruf setelahnya ya. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi, hamzah ini huruf tipis dan ghain ini huruf tebal ya. Jadi untuk hamzah ini tetap dibuka dan rahangnya agak ditarik ya ke samping ya, untuk menipiskan huruf hamzah tersebut ya. Untuk ghain tidak usah karena dia tebal ya, tidak usah ada tarikan ke samping ya karena tebal. Seperti itu. Kemudian au na, mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada fathah berdiri. Fathah berdiri ini pengganti dari fathah bertemu dengan alif ya. Panjangnya 2 harokat. Ma'auna anhu. Anhu. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ain ya, hati-hati ain. Makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah ya. Jangan tertukar dengan hamzah. Masih banyak yang an ya. An itu kalau hamzah di tenggorokan bagian bawah ya. Kalau hamzah, kalau ini ain, hati-hati. Ainnya ada di tenggorokan bagian tengah ya makhrajnya. Jadi harus benar-benar dibedakan. Anhu. Nah, di sini ada hukum bacaan idhar halqi. Nah, kenapa? Ketika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi, yaitu apa? Yaitu ha ya. Ha besar ini termasuk huruf idhar halqi. Jadi harus dibaca jelas ya. Anhu ya. Nah, hati-hati juga di sini anhu itu jangan sampai diputus ya.
hu. Nah, jangan diputus karena nun ini punya sifat tawassut ya. Artinya dia tidak diputus seperti syiddah, tidak pula dialirkan seperti rohwah, tapi dia pertengahan ya antara syiddah dan rohwah. Jadi tawassut itu pertengahan ya. Anhu ya, anhu, jangan anhu. Nah, jangan diputus ya. Nah, seperti itu. Anhuma. Nah, di sini ada mad tabi'i. Nah, kenapa? Ketika ada alif sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Mana? Yang ini, mim ini berharokat fathah. Ini alifnya nyambung ya dengan huruf mim. Nah, atau juga bisa dibalik, alasannya sama aja ya. Fathah bertemu dengan alif atau berpasangan dengan alif. Tuh mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian luhu luhuwa. Nah, di sini ada hukum bacaan mad silah qasiroh. Nah, kenapa? Nah, kita lihat ya, mad silah qasiroh itu ketika ada ha domir. Nah, ini ha domir. Nah, huruf sebelumnya dan sesudah ha domir ini harus berharokat hidup ya. Kita lihat. Nah, huruf sebelum ha ini kan lam ya, berharokat hidup ya, dhammah, dan sesudah huruf ha ini yaitu waw berharokat hidup juga, yaitu berharokat fathah ya. Jadi ha domirnya, huruf sebelum dan sesudahnya harus berharokat ya. Nah, kemudian kita lihat huruf setelah ha domir ini bukan huruf hamzah, bukan huruf hamzah. Kita lihat hurufnya apa di sini, yaitu wawu. Nah, jadi di sini sudah memenuhi hukum bacaan dari mad silah qasiroh ya. Tandanya nih di sini biasanya domahnya domah terbalik, dan cara bacanya dipanjangkan selama 2 harokat ya, atau 2 ketukan seperti itu. Maluhu wama. Nah, wama mad tabi'i ketika ada alif huruf sebelumnya berharokat fathah atau fathah bertemu dengan alif. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan ya. Wama kasabe. Nah, kita lihat di sini ada hukum bacaan qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro yaitu ketika ada huruf qalqalah ya, apa mana huruf qalqalahnya, yaitu huruf ba, huruf qalqalah yang diwakafkan. Nah, huruf qalqalah yang kita berhentikan di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, sukunnya sukun karena kita wakaf ya. Harokat asalnya kita lihat harokatnya fathah. Karena kita berhenti di sini atau kita berhenti di akhir ayat, otomatis harokat fathah ini menjadi sukun ya. Nah, jadi di sini sudah memenuhi kaidah dari qalqalah kubro ya, harus diberi pantulan ya, pantulan besar. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau di sini qalqalah kubronya disertai tasdid nih, jadi harus disempurnakan dulu tasdidnya ya, atau dilambatkan bunyi qalqalahnya. Tapi kalau ini qalqalah kubronya tidak usah dilambatkan karena tidak ada tasdid ya, jadi langsung dipantulkan saja, tapi sama-sama qalqalah kubro ya, seperti itu. Nah, qalqalahnya juga sama ya, qalqalah tipis ya, karena ba ini termasuk huruf tipis seperti itu. Kita lanjut ke ayat yang ketiga ya. Sayaslanarang dzata lahab. Nah,
sayas. Nah, sayas. Nah, di sini ada sifat sofir ya. Sod ini huruf sofir, jadi harus ada desisan atau suara yang tajam ya. Tajam. Nah, sayas. Nah, hati-hati. Nah, untuk ya ini dia huruf tipis ya, jadi ditipiskan dulu huruf iya-nya. Kemudian untuk pengucapan huruf sodnya itu kan isti'la ya, huruf tebal, jadi ditipiskan dahulu kemudian ditebalkan di sod ini sambil mengeluarkan sifat sofirnya ya, desisan atau suara yang tajamnya itu, seperti itu. Saya la. Nah, ini mad tabi'i. Kenapa? Karena ada fathah berdiri. Fathah berdiri artinya fathah bertemu dengan alif ya, bertemu dengan alif, jadi panjangnya 2 harokat. Nah, di sini ada mad tabi'i lagi. Kenapa? Ketika ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, nun ini berharokat fathah ya. Nah, atau fathah bertemu dengan alif. Nah, ini kaidah dari mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Nah, za. Nah, di sini ada hukum bacaan ikhfa ausat ya, ikhfa ausat. Nah, mengapa? Ketika ada tanwin fathah, nah, bertemu salah satu huruf dari ikhfa ausat, yaitu huruf dzal ini ya. Nah, ikhfa itu artinya samar ya, samar dan harus disertai dengungan ya. Nah, seperti itu. Nah, za mad tabi'i lagi. Kenapa? Di sini ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah atau fathah bertemu dengan alif, sama aja ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Talahab. Nah, talaha, hati-hati, haknya ha besar, makhrajnya keluar dari tenggorokan bagian bawah ya. Nah, lahab. Nah, di sini ada qalqalah kubro lagi. Kenapa? Ketika ada huruf qalqalah yang diwakofkan, jadi sukunnya sukun karena wakof. Nah, kita lihat harokat aslinya itu ada tanwin kasroh. Karena kita berwakof di sini, kita berhenti di sini, otomatis yang tadinya harokatnya tanwin kasroh berubah menjadi sukun. Nah, ini kaidahnya qalqalah kubro ya, tidak usah dilambatkan pantulannya karena tidak ada tasdid seperti ini. Jadi ini sama seperti di ayat yang kedua ya, qalqalah kubro. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, kita lihat dulu ya, di sini ada tanda wakof. Nah, ini tanda wakof qaf lam ya, al waqfu aula artinya berhenti lebih baiknya. Jadi kita mengikuti kaidahnya seperti kaidahnya terlebih dahulu ya, seperti itu. Kita nanti akan berhenti di sini, tetapi kalaupun mau dilanjut ya tidak apa-apa seperti itu, tapi lebih baik berhenti. Kita coba berhenti di sini terlebih dahulu ya. Wa mra'atu hammalatal hatab. Wa mara. Nah, di sini ada hukum bacaan idhar syafawi. Kenapa? Ketika ada mim sukun bertemu huruf
ro ya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ro. Di sini hukum bacaan izhar syafawi ya, harus dibaca jelas ya izhar, tapi tetap ya, karena ini huruf mim jangan putus juga ya, huruf mim jangan sampai wam. Wam ro'atuh harus tidak boleh putus ya, karena dia tawasud ya, pertengahan antara sifat syiddah dan sifat rohwah, seperti itu ya, jangan sampai diputus sempurna seperti itu. Wam ro, ro-nya mad, ro-nya tafhim ya. Kenapa? Ketika ro berharokat fathah itu menjadi tebal ya ro-nya, jadi tafhim ya. Wamro'atuh, atuh. Nah, kita berwakaf di sini ya, karena kita mengikuti kaidah dari al-waqfu aula ini, berhenti lebih baik. Nah, tapi hati-hati ya, jika ingin berwakaf atau ingin berhenti di sini atuh. Nah, atuh. Nah, hak di sini jangan sampai putus ya. Atuh, atuh. Nah, jangan atuh. Nah, sebab hak ini memiliki sifat hams ya. Tetap walaupun kita sukunkan, harus ada aliran angin, nafas atau udara yang mengalir ya. Dan dia juga mempunyai sifat sifat rohwah, suaranya harus dialirkan ya. Atuh. Jadi jangan sampai diputus ya di sininya, walaupun haknya ha sukun seperti itu. Kemudian hamma. Nah, di sini ada mim tasdidnya. Di sini hati-hati ya, haknya hak kecil ya, ada anginnya juga. Ha ya. Ada di keluar dari tenggorokan bagian tengah, ha ya. Hamma. Nah, di sini mim tasdid itu mim gunnah. Terus ada dengungan ya, dengungannya harus sampai ke rongga hidung ya. Nah, bisa ditahan dengungannya itu 2 harokat atau lebih ya, bisa 2 bisa 3 seperti itu. Hamma, maknya setelah ada mim gunnah, di sini ada mad tabi'iynya. Nah, kenapa? Ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, mana yang berharokat fathahnya? Ya, ini mimnya ya. Mimnya berharokat fathah atau fathah bertemu dengan alif ya. Ini kaidah dari mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Jadi jangan sampai dipanjangkan lebih dari 2 ya. Hammalatal. Nah, latal ha, latal ha. Nah, sini ada hukum bacaan alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah atau idhar qamari sama saja ya. Kenapa? Ketika ada alif, ada lam bertemu salah satu huruf idhar qamari salah satu huruf qamariyah yaitu ha ya. Dibacanya hukumnya izhar ya, jelas ya. Latal ha. Nah, jadi jangan dipantulkan latal atau jangan ditahan banget ya. Latal, nah, jelas saja latal ha. Nah, langsung ya, jelas. Nah, tapi hati-hati jangan diputus juga ya. Latal, nah, jangan diputus seperti itu ya, karena ada sifat tawasudnya juga ya huruf lam ini. Latal ha, hati-hati ada anginnya ya, ha. Nah, tenggorokan bagian tengah ya, makhrajnya ha to. Nah, hati-hati. Nah, banyak yang keliru di sini. Ketika huruf tipis dan huruf tebal berdampingan itu hati-hati. Haknya ditipiskan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru to huruf tebal baru ditebalkan ya. To. Nah, to be ya, seperti yang ini ya. Au. Nah, huruf tipis dulu baru huruf tebal ya di huruf koinnya. Nah, ini
Haknya huruf tipis, po huruf tebal. Hati-hati sekali, masih banyak yang keliru ketika berdampingan ya, huruf tipis dan huruf tebal, harus lebih diperhatikan lagi. Hatobe. Nah, di sini ada ku bacaan qalqalah kubro lagi. Ketika ada huruf qalqalah, mana huruf qalqalahnya? Yaitu huruf ba. Nah, ketika ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang diwakofkan, yang diberhentikan. Nah, jadi sukunnya, karena sukun kita berwakof, karena harokat aslinya yaitu kasroh, karena kita berwakof menjadi sukun ya. Itu kaidah dari qalqalah kubro ya, diberi pantulan ya, pantulannya besar seperti itu. Kemudian kita lanjut ayat yang terakhir. Fi jidha hablum min masad. Nah, fi mad tabi'i. Nah, ketika ya sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh atau kasroh bertemu dengan ya sukun mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ji sama mad tabi'i. Ketika ya sukun huruf sebelumnya kasroh atau kasroh bertemu dengan ya sukun, panjangnya sama 2 harokat juga. Diha, diha. Nah, ini hati-hati makhrajnya dulu ya. H besar ya, ada di tenggorokan bagian bawah ya. Ya makhrajnya hati-hati. Nah, kemudian di sini mad tabi'i ya. Jadi ini semua nih, ini mad tabi'i, mad tabi'i, mad tabi'i. Tapi kalau yang ini mad tabi'inya ketika alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau ini tadi 2 ini ketika ya sukun huruf sebelumnya kasroh. Kalau ini alif huruf sebelumnya berharokat fathah ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat juga. Kita lihat habe, haknya hati-hati, hak tenggorokan bagian bawah ya, dari tenggorokan bagian tengah, maaf ya, habe. Nah, di sini habe ada qalqalah sugro ya. Kenapa qalqalah sugro? Ketika ada huruf qalqalah di tengah-tengah kata atau tengah kalimat ya. Mana huruf qalqalahnya? Ini huruf ba ini ya. Kalau huruf qalqalah di tengah-tengah kata, jadi dia harus dipantulkan. Tapi ingat pantulannya kecil saja ya, sambil jalan saja. Hab, jangan sampai hab lum. Nah, jangan seperti itu, kecil saja. Sambil jalannya dialirkan. Hab lum. Nah, lum mim. Nah, di sini kita lihat ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Nah, kita lihat ketika ada di sini tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mim ya. Jadi idgham itu kan artinya memasukkan tanwin dhammah ini ke huruf mim ya, idgham ya, itu idgham. Nah, idgham bi gunnah harus disertai dengan gunnah. Gunnah itu dengungan. Nah, dengungannya itu ya harus sampai ke rongga hidung ya. Semua yang berdengung itu harus keluar dari rongga hidung juga. Habilum. Nah, seperti itu. Ditahan bisa sampai 2 harokat atau lebih ya dengungannya. Hablum mim. Nah, mim. Di sini kita lihat lagi ada hukum bacaan idgham bi gunnah lagi. Kenapa? Ini nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mim. Nah, jadi kalau yang sebelumnya ini idgham bi gunnahnya karena tanwin ya, bisa tanwin fathah, tanwin kasrah atau dhammah. Nah, di sini kita lihat tanwinnya tanwin dhammah. Nah, bisa
seri nun mati atau tanwin. Nah, untuk yang pertama ini serinya masuk ke tanwin nih, tanwin dhammah. Nah, kalau yang di sini bukan tanwin ya, nun mati. Nah, jadi serinya ini memang idgham biguna itu kategorinya nun mati atau tanwin. Jadi tidak usah bingung. Bisa nun mati, bisa juga tanwin ya. Kalau yang pertama ini tanwinnya tanwin dhammah. Nah, untuk yang kedua ini nun mati ya, kategorinya nun mati. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu mim ya. Jadi dimasukkan nun mati ini dimasukkan langsung ke huruf mim, disertai dengan gunnah ya. Gunnah itu dengungan yang harus sampai ke rongga hidung ya, ditahan selama 2 harokat atau lebih. Mim masade, mim masade. Nah, di sini ada qalqalah kubro lagi. Kenapa? Ketika ada huruf qalqalah yang diwakofkan ya. Jadi karena dia wakof kan dia sukun. Nah, kita lihat harokat awalnya kan tanwin kasroh, karena kita berwakof kita berhenti di sini menjadi sukun seperti itu ya. Nah, di sini harus ada pantulan ya, pantulan besar ya. Beda dengan sugro ini. Kalau sugro di tengah, dia sambil jalan saja. Nah, di sini qalqalah kubro ya. Qalqalah, huruf qalqalah yang diwakofkan seperti itu. Kita coba baca dari ayat pertama sampai akhir ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mra'atuh hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan, itu sepenuhnya datang dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.